Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf karena di dua pertemuan terakhir selalu terlambat karena satu dan lain hal. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan nanti akan ada sedikit tambahan tentang PPh Pasal 22. Jadi pajak penghasilan Pasal 21 dan pajak penghasilan Pasal 22. PPh Pasal 21-nya ini adalah sesuatu yang khusus, case khusus, jadi bukan PPh Pasal 21 secara umum, tapi PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi karena adanya pandemi COVID-19 ini yang merupakan bencana nasional, bukan hanya nasional ya, tapi jadi bencana dunia, lebih khususnya di Indonesia menjadi bencana nasional yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat, baik sebagai yang bekerja maupun yang pelaku usaha. Sama-sama kita tahu bahwa karena adanya COVID-19 ini, banyak orang-orang yang dirumahkan dari pekerjaannya. Jadi, yang biasanya bekerja lalu karena situasi yang seperti sekarang, di mana anjurannya untuk di rumah saja, maka banyak pegawai yang dirumahkan, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang bisnisnya sedikit menurun. Jadi pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar kepada stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu pemerintah memberikan sebuah stimulus atau insentif berupa pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah menggunakan PMK nomor 23. PMK itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Sebelumnya di tahun 2009 juga pernah ada PMK yang seperti ini. Jadi waktu tahun 2009 itu Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK yang serupa dengan ini terkait dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Waktu itu masalah utamanya adalah karena adanya krisis global. Jadi tahun 2009 itu adanya krisis global, terutama yang sangat berdampak itu di Eropa. Jadi PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini bukan hal yang baru di Indonesia karena di 2009 sudah pernah ada. Nah, sekarang muncul lagi per akhir April kalau tidak salah. Nanti kalian bisa baca PMK-nya. Nanti saya sertakan linknya, silahkan di download. Kalian bisa baca terkait PMK-nya. Untuk pertemuan kali ini yang saya fokuskan adalah di PPh Pasal 21 yang disetahunkan, bukan yang final. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri dan bisa pelajari sendiri di luar PPh Pasal 21 yang disetahunkan. Ada PPh 21 final, di PMK-nya ada itu, kemudian ada Pasal 22, Pasal 25. Nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi kita akan berfokus saja pada PPh Pasal 21 yang disetahunkan dan nanti sedikit membahas tentang PPh Pasal 22. Di awal kita akan membahas dulu PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah itu harus seperti apa. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja ataupun pekerja
agar bisa mendapatkan insentif PH pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Yang pertama adalah menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang A. Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum pada lampiran A PMK nomor 23 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020. Jadi ketika nanti kalian download peraturan Menteri Keuangan nomor 23 itu, di bawah sendiri nanti ada lampiran A. Lampiran A itu berisi klasifikasi lapangan usaha apa saja yang bisa atau yang dapat menggunakan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Di luar klasifikasi lapangan usaha yang sudah ada di lampiran, itu tidak bisa mendapatkan insentif tersebut. Kemudian, yang kedua adalah telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT. Perusahaan KIT itu adalah perusahaan atau wajib pajak dengan kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi pemberian pembebasan dan atau pengembalian biaya masuk dan atau cukai serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut. Jadi ketika dia sudah ditetapkan sebagai perusahaan kita, maka dia bisa mendapatkan insentif pajak PPh pasal 21. Kalau terkait dengan PMK-nya nanti bisa PPh pasal 22, 25, dan PPN. Kemudian yang ketiga adalah telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Dan yang pasti harus memiliki NPWP. Jadi yang berhak atau yang bisa mendapatkan insentif pasal PPh pasal 21 itu yang sudah memiliki NPWP. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Jadi ilustrasinya misalnya Tuan B mempunyai atau memiliki pendapatan atau mendapatkan pendapatan bulanan atau gaji bulanan 20 juta. Maka ketika disetahunkan pendapatannya atau gajinya adalah 240 juta. Maka 240 juta tidak akan mendapatkan insentif PPh pasal 21. Jadi pendapatan yang disetahunkannya tidak lebih dari 200 juta. Jika dia di bawah 200 juta, maka dia bisa atau berhak menggunakan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif harus tercantum dalam yang pertama SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 yang telah dilaporkan pemberi kerja. Jadi at least dia sudah pernah melaporkan PPh-nya pada tahun 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan master file wajib pajak bagi wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018. Jadi dia bisa menggunakan insentif ini kalau sudah terdaftar sebelumnya di tahun 2018 atau yang minimal sudah tercatat dalam administrasi perpajakan master file wajib pajak di kantor pelayanan pajak bagi wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018. Jadi kalau kalian punya NPWP atau sudah terdaftar di 2019 di kantor pelayanan pajak, ya itu bisa menggunakan insentif PPh pasal 21. Dan yang kelima, PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Nanti kita akan lihat simulasi contoh perhitungannya akan seperti apa. Yang keenam, dikecualikan dari PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah adalah penghasilan yang diterima pegawai dari APBN dan APBD. Otomatis PNS, TNI dan Polri, ASN, TNI dan Polri itu tidak bisa menggunakan insentif ini.
Selanjutnya adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah yang diterima pegawai dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Ini nanti akan lebih jelas ketika simulasi perhitungan. Jadi PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini yang nanti akan diterima itu tidak mengurangi PTKP. Jadi dia akan setelah dihitung pajaknya semua, baru nanti dia akan ditambahkan. Jadi tidak mengurangkan, tapi nanti menambahkan. Nanti kan akan lebih jelas ketika sudah simulasi perhitungan. Kemudian yang ke-8 adalah pegawai yang menerima insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dapat dikembalikan. Jadi kalau ada kelebihan yang tidak bisa dikembalikan. Dan yang ke-9 adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan sejak masa April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Jadi insentif ini hanya berlaku dari April 2020 sampai September 2020. Hanya beberapa bulan saja yang masa edarnya atau masa penggunaan. Lalu bagaimana cara mendapatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah? Yang pertama adalah pemberi kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP dengan menggunakan format sesuai dengan lampiran C PMK nomor 23 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020. Jadi pada bandel PMK nomor 23 itu ada banyak lampiran. Yang lampiran A itu tadi klasifikasi usaha dan ada B, C, dan sebagainya. Nah, kalian juga bisa melihat lampiran C itu seperti apa di PMK tersebut. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Dan yang kedua adalah pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Dan yang ketiga, insentif PPh pasal 21 bisa dimanfaatkan sampai dengan masa pajak September 2020. Jadi tadi ya, April 2020 sampai September 2020. Kemudian selanjutnya pemberitahuan kepada Kepala KPP harus dilampiri dengan keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE. Jadi harus dilampirkan surat penetapan mendapatkan fasilitas KITE dan melampirkan keputusan Menteri Keuangan mengenai izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKP. Kemudian Kepala KPP setelah pemberi kerja melakukan semua itu, Kepala KPP berhak menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan. Jadi Kepala KPP mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak ajuan dari pemberi kerja untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah jika dianggap oleh Kepala KPP bahwa pemberi kerja tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Ada di pasal 2 ayat 3 huruf A. Jadi Kepala KPP mempunyai hak penuh untuk menerima atau menolak pemberitahuan pemberi kerja terkait insentif PPh pasal 21 yang diajukan. Dan kewajiban pemotong PPh pasal 21, yang pertama pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada halaman pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf E. Lagi-lagi nanti kalian bisa cek bentuk lampiran huruf E itu seperti apa. Kemudian pemberi kerja harus membuat surat setoran pajak SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor sekian-sekian PMK
2.03/2020 atas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2. Dan yang ketiga, laporan realisasi PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah dilampiri dengan surat setoran pajak atau cetakan kode billing disampaikan juga oleh pemberi kerja paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya April mengajukan, maka paling lambat pelaporannya adalah Mei tanggal 20. Kita masuk ke contoh perhitungannya. Misalnya Tuan Andi dengan K garis miring 1, K itu kawin ya, jadi Tuan Andi sudah menikah dan mempunyai tanggungan 1. Dia merupakan pegawai tetap di PT Zabuza Industri Makanan Bayi. Klasifikasi lapangan usahanya 10791. Pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 16.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 330.000, sehingga penghasilan bruto Tuan Andi yang disetahunkan adalah 198 juta, di mana 198 juta ini didapat dari gaji setiap bulan dikali 12. Nah, karena gaji yang disetahunkannya masih di bawah 200 juta, maka Tuan Andi masih bisa menggunakan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah, karena dia di bawah 200 juta. Gaji yang disetahunkannya cuma 198 juta. Maka perhitungannya akan seperti ini. Dia akan menghitung per bulan, jadi tidak disetahunkan, nanti dia menghitungnya per bulan. Gaji dan tunjangannya adalah 16.500.000. Pengurangnya yang mengurangi gaji, biaya jabatan per bulan 500.000. Kemudian iuran pensiunnya tadi 330. Maka penghasilan neto sebulannya adalah 15.670.000. Jika disetahunkan, maka pendapatannya adalah 188.040.000. PTKPK garis miring 1 adalah, jadi gini, masih ingat ya, ketika TK itu 54 juta, ketika jadi K itu ditambah 4.500.000, ketika ditambah tanggungan 1 ditambah 4.500.000 lagi, jadi 54 juta ditambah 9 juta, maka PTKP-nya adalah 63 juta. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 125.040.000. Lalu dihitung PPh pasal 21 terutang setahunnya. Jadi dikalikan tarif progresifnya. 50 juta pertama dikalikan 5% tarif progresif PPh pasal 21 yang jadi 50 juta dikali 5%, maka progresif pertama adalah 2.500.000, kemudian yang kedua 75 juta dikali 15%. Ini sudah ada, tarifnya sudah tercantum di pertemuan kemarin ya. 15% dikali 75 juta 40.000. Jadi yang kedua tarifnya kena 11.256.000, maka PPh pasal 21 terutang setahunnya adalah 13.756.000. Kita jadikan bulanan sebulan dengan cara dibagi 12. 13.756.000 dibagi 12, maka PPh pasal 21 terutang sebulannya adalah 1.156.333. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan Andi bulan April 2020 adalah gaji dan tunjangannya tadi 16.500.000, kemudian dikurangi iuran pensiun per bulan 330.000, dikurangi PPh pasal 21-nya adalah 1.146.33 rupiah. Nah, di sini yang tadi saya bilang di depan bahwa insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah itu tidak mengurangi
tapi nanti akan menambah. Jadi dikurangin dulu, dihitung dulu pengurangannya semua, jadi dipotong PPh-nya dulu, baru nanti dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi simpelnya adalah perhitungannya dipotong, tapi tidak dibayarkan. Maka harusnya penghasilan setelah pajak yang diterima Tuan Andi adalah 15 juta sekian. Namun, ketika dia mendapatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, maka dia akan mendapat tambahan. Jadi, dihitung tapi tidak distorkan. Akan dibayarkan oleh pemberi kerja kepada Tuan Andi sebesar 1.156.000 sekian. Maka jumlah yang diterima Tuan Andi selama satu bulan tetap menjadi 16.170.000. Bukan 15 juta sekian, tapi 16 juta sekian karena PPh yang ditanggungnya tadi dibayarkan kembali oleh pemberi kerja kepada Tuan Andi. Paham ya sampai sini ya? Lalu bagaimana jika sebaliknya penghasilan bruto yang disetorkannya lebih dari 200 juta? Berarti misalnya Tuan B itu dengan K/0 atau K/0 kawin dan belum punya tanggungan, dia bekerja di industri makanan bayi pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 21 juta. Jadi penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan adalah 252 juta, sehingga karena telah melebihi 200 juta, maka seluruh PPh pasal 21 terutangnya pada bulan Mei tidak dapat memperoleh insentif. Jadi ketika pendapatan yang disetahunkan lebih 200 juta, maka dia tidak akan mendapatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Dia akan di normal aja, dipotong normal sesuai dengan tarif yang berlaku. Begitu ya, tadi terkait PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita akan masuk ke bagian kedua, kita berbicara tentang pajak penghasilan pasal 22. Jadi secara harfiah sendiri, secara arti, PPh pasal 21 itu adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang lain. Sebenarnya bukan hanya bendaharawan pemerintah ya, bisa juga dilakukan oleh instansi lain. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, penghutang itu bersifat final, langsung dipotong, tidak perlu disetahunkan, langsung dipotong ketika transaksi terjadi. Misalnya kita membeli sesuatu, ya dipotong saat itu juga, tidak perlu disetahunkan seperti PPh pasal 21. Walaupun PPh pasal 21 juga ada yang final, tapi secara umum PPh pasal 21 itu disetahunkan. Nah, berbeda dengan PPh pasal 21 yang disetahunkan, pasal 22 ini sifatnya final, langsung dipotong ketika transaksi terjadi. Pemungutnya, siapa sih pemungut PPh pasal 21? Yang pertama adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas barang impor. Kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Dan yang ketiga, bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang keempat, badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksi di dalam negeri. Yang keenam, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atau penjualan barang-barang tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Lalu objeknya apa saja? Objek pungutan PPh pasal 22. Yang pertama jelas impor barang. Yang kedua adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi objek pungutannya yang pertama barang impor, yang kedua pembayaran yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah. Jadi kalau dananya dari BUMN atau BUMD, maka dia harus dipotong PPh pasal 22. Tapi kalau dari hasil usaha, maka dia tidak dipotong PPh pasal 22. Yang keempat adalah penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan industri otomotif. Selanjutnya adalah penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM premix dan gas. Kemudian pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dari pedagang pengumpul. Nah, tapi ada beberapa yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 21. Yang pertama adalah import barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan undang-undang tidak terutang PPh. Jadi ada beberapa barang impor yang dikecualikan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan bea masuk atau PPN. Nanti kita akan lihat apa saja yang dibebaskan dari bea masuk atau PPN. Kemudian yang ketiga, impor sementara yang akan diekspor kembali. Jadi kita mengekspor sementara kemudian akan diekspor kembali keluar. Itu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 21. Yang keempat adalah impor kembali atau reimpor. Yang meliputi barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian yang memenuhi syarat Dirjen Bea dan Cukai. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan yang kelima adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak pada huruf B, C, dan D pada angka 2, 3, dan 4 berkenaan dengan satu pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, jadi tidak pecah-pecah. Dan yang kedua, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak 10 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah. Yang ketiga adalah pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. Dan yang keenam, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang ketujuh, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Itu semua dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Tadi di poin kedua, import barang yang dibebaskan dari bea masuk atau PPN. Pajak pertama nilai yang pertama adalah barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Kemudian barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Itu dibebaskan dari bea masuk atau PPN. Kemudian yang ketiga, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan. Yang keempat, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum dikecualikan dari BM atau PPN. Kemudian barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat lainnya itu juga dibebaskan dari BM dan PPN. Dan persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
Kemudian barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kalau tadi barang jadinya, ini barang setengah jadinya atau barang raw materialnya. Barang contoh yang tidak diperdagangkan itu bebas bea masuk juga. Kemudian peti atau kemasan lain yang bersih jenazah atau abu jenazah. Barang pindahan, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean atau jumlah tertentu juga dan batas jumlah tertentu yang dibebaskan dari bea masuk dan PPN. Kemudian barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Kemudian vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional, buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, dan sebagainya. Suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional. Bebas bea masuk. Dan pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional. Kereta api dan suku cadangnya, peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI. Kemudian barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importansinya dilakukan oleh kontraktor-kontrak kerja. Kemudian saat terutang dan pelunasan PPh pasal 21, kapan dia terutang dan kapan pelunasannya. Impor barang, jadi terutang dan dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk. Jadi ketika impor barang, maka dia begitu masuk dia akan langsung dikenakan PPh pasal 21-nya. PPh pasal 21, PPh pasal 22. Kemudian pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Jadi langsung pada saat pembayarannya dipungut dan dilunasi. Ini juga sama. Penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Jadi begitu dijual dia harus langsung dipungut. Kemudian yang keempat, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas terutang yang dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Jadi ketika delivery ordernya sudah dikenakan PPh pasal. Kemudian kita masuk ke tarifnya. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, atas impor. Jika perusahaan menggunakan angka pengenal importir, maka tarifnya adalah 2,5% dari nilai impornya. Jika perusahaan tidak memiliki angka pengenal importir, maka dia kena 7,5% dari nilai impor. Dan yang ketiga adalah yang tidak dikuasai. Dia kena 7,5% dari harga jual lelang. Jadi misalnya lelang, maka dia kenanya 7,5%. Kemudian atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, kena 1,5% dari harga pembelian, belum termasuk PPN dan tidak final. Kemudian yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak. Kertas itu kena 0,1%, semen kena 0,25%, baja kena 0,3%, otomotif kena 0,45%. Selanjutnya, atas penjualan hasil produksi, bahan bakar minyak kena 0,25%, kemudian kepada stasiun pengisian bahan bakar kena 0,3%, kemudian 0,3% untuk penjualan kepada pihak selain dua di atas itu kena 0,3%. Kemudian untuk bahan bakar gas kena 0,3%,
dan pelumasinya kena 0,3%. Ini semua di luar PPN, jadi sebelum PPN-nya dihitung, dia harus kena PPN dulu. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25%. Selanjutnya adalah impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API kena 0,5%. Barang mewah, dari barang mewah itu kena 5%, termasuk pesawat harga jualnya lebih dari 20 miliar, kapal pesiar lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanah lebih dari 10 miliar, atau luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar, dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi, kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, atau SUV, multi-purpose vehicle, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Sekian materi perpajakan kali ini. Saya tidak akan memberikan tugas untuk pertemuan kali ini. Kalian bebas saja, tidak perlu mengerjakan tugas. Saya cuma pengen kalian membaca PMK-nya saja. Nanti saya lampirkan PMK-nya, silakan dibaca. Mana tahu nanti di UAS akan keluar salah satu materi di PMK-nya. Jadi bisa dibilang kalian tidak mendapatkan tugas, tapi kalian belajar mandiri untuk membaca PMK yang terbaru, PMK 23 tadi. Kemudian silakan kalau yang belum jelas atau apa bisa ditanyakan di forum. Tidak perlu menunggu saya untuk membalas. Kalau kalian merasa bisa untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman kalian, silakan. Itu akan menjadi nilai lebih buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.